Muka lo mana muka lo? Oh di sini bang. Mana sih lo? Kacau nih. Lawak banget sih. Sini ketemuan aja. Ini nggak pernah kompak parahnya. Transaksi apaan nih mencurigakan banget? Ini Hah? Pak C Lagi lagi ngapain? ngasih barang, Ngapain ngomong? barang. Barang apa? Wah. Ragap sugap. Apaan sih? Jangan curiga dulu, pasti lu mikirnya enggak deh. Iya makanya itu kok bisik-bisik kayak gitu-gitu, Ya, biar mindik-mindik. lu nggak denger aja. Ini dia jual tiket bis malam. Lebay tiket bis malam aja kayak Iya, gitu. soalnya kalau kita siang-siang jadi tiket bis siang. Emang bis malamnya seistimewa apa sih? Mau lihat Keren dong? banget, keren banget. Mana bis malamnya? Masuk Bu. Berangkat kita, berangkat. Pokoknya sebelum terbit matahari, sudah sampai lagu. Ini zaman konflik, Cik. Setiap orang adu kepentingan dengan senjata. Anak-anak muda tuh, aku aja pejuang. Nampaknya pihak Sampar juga masih panas. Jadi lebih baik kau jalan nanti kalau benar sudah ada gencatan senjata ya. Tapi kapan itu komandan? Saya sedang nyari teman-teman saya yang hilang. Beberapa aparat bilang mungkin hilang di telanga. Saya harus tiba Sampar sebelum subuh. Kalau kawan kalian itu mau ngasih uang, habis perkara. Ya, wali balasnya apa, Pak? Mandat kami cuma satu. Wujudkan kedaulatan sampah. Saya sih tegang ya kalau Keren naik kan? bis itu. Keren kan? Nah, nanti kita naiknya bareng artis-artisnya juga. Oh, dia apa sih? Yang Mana artis-artisnya? Mana? Tuh. Oh, nggak ngeliat dari tadi. Mahnya. Tapi lihat gua di situ nggak? Ada. Mana sih lo? Ada Jadi tadi, itu kan yang lewat doang. Bayangan tapi. yang mati doang ya? Yang mati doang. Ya, lah, ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Iya. Oke. Iya. Waduh, luar biasa. Ini sebuah cast dari Night Bus. Di malam ya. Semalam. Ini berapa ongkosnya kira-kira? Bolak-balik. 5.000 Bu. Bolak-balik ya. Jauh dekat ya. Night bus tuh artinya bis malam ya? Bis malam. Ini menceritakan tentang apa sih? Kelihatan ada sampar-sampar tuh apa? Ya, Sampar. kayak agak tegang ya. Ini yang punya cerita, Tragedi yang punya ide. sampah Pasti juga ada Bapak itu hubungannya. pasti selalu. Ini menceritakan tentang Suaranya nggak usah dibas-basin gitu. Oh ya? Gitu. perjalanan sekelompok orang yang ingin pulang ke kotanya, yaitu Sampar, Sampar. dari Rampak menuju Sampar. Perjalanannya itu 12 jam perjalanan. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan terjadi konflik antara separatis dan aparat yang mengakibatkan beberapa penumpang itu ada yang tertembak, ada yang Tegang dong ya, semuanya. karakternya itu yang berubah dari A jadi ke Z. Terus ada satu orang misterius di dalam bis itu itu pembawa ya? pesan, si pembawa pesan yang yang dicari ingin oleh menyampaikan pesan itu, ini pesan perdamaian. Apakah pesan itu sampai karena semua pihak itu mengejar-ngejar ini orang. Memburu orang itu. Iya, jangan sampai ini orang. Ketempuhan dong itu satu bis, ketempuhan. Iya, ketempuhan. Jangan sampai Apa sih pesan itu sampai ke tujuan. Ke Sampar. Samparnya. Oh. Iya. Yang mendapatkan efeknya justru penumpang. Tadi saya lihat di trailer, Darius nggak ada ternyata. Darius Ada. main. Ada ya, main Busnya. Busnya. Oh, dia Maksud, produser Mas? di situ. Produser ternyata, Bapak produser. Jadi bis. Produser. Jadi nggak ikut main nih sekarang, di balik layar. Di balik ya. Oke, jadi gimana nih tugasnya sebagai produser sekarang? Apakah ini udah film kesekian menjadi produser? Tetap aja saya. Lemas bukan? Aja ya. Seru Capek ya tapi Pak ya seru. ternyata ya? Seru, ini saya tahu cerita Night Bus dari tahun 2009. Waktu itu masih syuting film sama Rifnu, sama Emil yang jadi sutradara Night Bus. Dan dari awal memang sudah menangkap bahwa ini di cerita yang menarik, yang kuat. Iya. Tapi terus mereka berproses sendiri, sampai 2014 kita ketemu lagi, ternyata belum diproduksi juga, tapi udah ada skenario draft 2 waktu itu. Terus saya baca, saya pikir ini film yang harus diproduksi karena ceritanya sangat kuat, solid, dan menawarkan sesuatu gitu. Jadi akhirnya kita develop sama-sama,
Kurang lebih 2 tahun ya, Nu ya? Iya. Dari 2014 sampai Panjang prosesnya ya. sampai di bulan April ini tanggal 6 nanti. Jadi di sini saya berperan sebagai Anissa. Jadi Anissa ini di kerudung, terus dia mahasiswi kedokteran di kota Rampak. Tapi dia asli Sampar. Jadi dia naik bus ini emang tujuannya mau pulang, ketemu keluarganya. Terus dia orangnya pendiam. Tapi maksudnya kenapa dia pendiam tuh sebenarnya ada ceritanya juga kenapa dia pendiam. Jadi kayak ada background ceritanya, ntar diceritain juga di situ kenapa. Dia Jadi pendiam, dia tertutup. lagi mau mudik lah intinya Iya, ya. mau mudik benar. Yang biasanya jalurnya tuh aman, santai gitu, mungkin setiap pulang atau emang itu Tapi enggak, selalu emang konflik? di Sampar itu, di kota Sampar itu emang udah sering konflik. Nah, bagaimana dengan Edward nih? Kalau saya di sini berperan sebagai Yuda Ardiman. Yuda Ardiman itu adalah seorang wartawan, jurnalis. Dia bukan pertama kali ke daerah konflik dan dia percaya masih ada cinta walaupun di daerah konflik. Dan dia punya background masa lalu yang cukup pedih ya. Kenangan-kenangan Pedes ya. masa lalunya Pedes lah. yang nggak bisa terlalu diceritakan nanti jadi spoiler. Betul. Tapi yang jelas dia berbicara dengan kamera yang ada di tangannya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana nonton, karena film ini dibawa dari cerpennya Mas Rifno, dan film ini bakal berbeda buat perfilman Indonesia. Jadi ini syutingnya kurang lebih di mana nih Pak Produser? Syuting kita 32 hari production days, syutingnya 28 hari di Jakarta, ada 4 hari di dalam studio. Jadi ada visual effects juga yang kita pakai. Di sini ada filmmaker dari Hollywood juga yang bantuin kita. Ada juga. Namanya Dimitri Delakovias, dia bikin Inception, Batman. Ini ada adegan-adegan actionnya nggak, Edward? Kira-kira kalau lu di daerah konflik akan ada actionnya nggak? Adegan nari ya kayak Hollywood gitu. Iya kan? Nah, maksudnya Pasti ya. ini pakai stuntman atau lu lakukan Ada sendiri nggak? banyak yang pakai stuntman. Harus siap bonyok sih bro untuk karya yang total. Soalnya ini kalau ngomong soal adegan acting tanpa stuntman, ini ada film action yang melakukan adegan-adegan berbahaya, tapi beberapa aktor menolak untuk digantikan stuntman pas melakukan adegan berbahaya. Yang pertama adalah Daniel Craig, James Bond ya. Ini melakukan aksi melompat dari atas mesin derek yang tinggi banget dan juga berkelahi saat main film James Bond Casino Royale. Oh dia pakai badannya sendiri ya, nggak pakai stuntman ya. Tom Cruise juga. Emang harus berani bonyok, bener. Banyak deh itu. Tom Cruise juga ini memang suka melakukan adegan berbahaya tanpa stuntman. Contohnya di film Mission Impossible, Ghost Ghost Protocol. Protocol, dia juga memanjat gedung Burj Khalifa. salah satu gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Itu dia sendiri yang memanjatnya. Oh ngilu ya itu ya Pak ya. Ini juga ini. Nih gue ngefans banget sama dia nih. Statham. Jason Statham nih. Ini juga nih sering melakukan adegan yang berbahaya sendiri. Salah satunya adalah dalam film Expendables. ya di mana dia mengendarai truk jatuh ke laut, tapi Jason sempat melompat keluar sebelum truk itu jatuh ke air dan dia melakukannya sendiri tanpa stuntman. Yang keempat ini Wah ini sih udahlah. Kalau Udahlah, ini sih. legend. Jadi Legend mau udah deh Jackie semua Chan mah. nih, semuanya. Jangan Makanya kan- Korea ini sendiri kan. Jangan kan gerakannya. stuntman dia nggak pakai, kadang-kadang jadi OB juga dia. Yang nyediain kopi, luar biasa. Aduh. Dia nggak pernah memang menggunakan stuntman dan selalu melakukan sendiri ya, walaupun udah sering cedera, Sering tuh. tapi dia tetap berlaga di film tanpa stuntman. Yang terakhir nonton nggak film yang Kung Fu Yoga? Belum nonton gue. Nonton ya, nonton deh. Iya. Dia udah kelihatan tua tapi tetap gerakannya luar biasa sih. Emang udah tua sih, bukan kelihatan tua. Harrison Ford juga ya. Ini di aktor yang terkenal di film Star Wars ini melakukan satu adegan berbahaya saat di film Indiana Jones. Di adegan itu dia menjuntai di helikopter dan menabrakkan mobilnya ke bis. Kalau film horor biasanya pakai stuntman nggak? Hantunya gitu. Manggil hantu beneran ya, Pak? Ngomong soal horor nih. Wajah asli pemeran hantu di film horor. Yang film apa Conjuring udah tahu? Iya, ada wajah Jadi falaknya. aslinya. Wajah aslinya udah tahu. ada. Nah, ini coba kita lihat nih. Ada beberapa nih ya. Yang pertama, oh ini yang Ini dia falak. dari falak nih. Oh, ini aslinya. Aslinya juga udah serem ya. Ini apa ya? Ini yang Ini film The apa? Ring. Samara. oh ya The Ring. Oh padahal aslinya. Dering-dering cinta. Berikutnya apa ya? Kayako, film The Grudge. Oh. Oh, gini aslinya. Cantik juga. Iya iya iya. Cantik. Ketemu nggak gitu ya? Oh ini yang Ju-on. Ju-on. Itu serem gue. Iya. Iya yang gitu. Anak lucu banget tuh. Iya padahal lucu. Apa tuh? Alien. Alien.
Oh, ini dia yang meraninnya. 1979. Aslinya begitu ya? Aslinya emang gitu ya? Tulangnya begitu ya? Kostum itu. Hah? Ini film apa? Fitzpatrick Insidious. 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 Oh dia. Oh, Aki-aki. Oke, tayangnya tanggal berapa? 6 April. 6 April. Kenapa kita harus nonton film Night Bus satu-satu mungkin? Karena film ini film yang berbeda dari film-film yang lain. Berbeda, jadi bikin penasaran. Edward. Karena film ini selain kisahnya itu Lemesin Pak, lemesin Pak. ini lemes banget sebenarnya. Tegak lemes ya. Apa namanya? Karena kisahnya pun juga sudah penuh dengan originalitas ya, pakai cinta buatnya. Dan timnya juga memiliki semua sinergi yang menghasilkan karya itu kan bakal luar biasa kalau ada sinergi tim yang luar biasa. Betul. Dan pada saat proses itu juga aku ngerasain banget bahwa film ini bener-bener beda banget sih. Magicnya ada. So, tunggu aja. Ya, gue pikir sih ini kan situasi politik negara kita lagi begini nih ya. Ini mewakili bahwa mewakili situasi politik di Indonesia. Dengan kita menonton Night Bus itu kita seolah-olah bisa bercermin sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ke depan untuk negara kita supaya lebih baik lagi gitu. Night Bus itu film keren. Kalau nonton pasti akan tersentuh. Udah itu aja. Tersentuh Betul, sebelah. nonton aja udah tersentuh. Iya, gue juga. Terima kasih, sukses buat Night-Busnya. Dan terima kasih buat sahabat pagi yang selalu menyaksikan pagi-pagi ya. Saksikan pagi-pagi di jam yang sama, tetap di Pagi-Pagi Semangat!